Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah ibu-ibu yang cantik ini yang garilis boleh tepuk tangannya dulu dong. Yang semangat, Masya Allah, baik. Di pagi hari ini jamaah yang ada di rumah juga saya mau ajakin kita untuk belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang Masya Allah luar biasa ini. Nah tapi sebelum saya ajak atau saya dengarkan tausiah kita semua, dengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau tanya dulu. Bu, pernah nggak Bu kesel sama pasangannya Bu gara-gara tingkah lakunya aneh? Karena kadang kan ya ada aja sesuatu yang bikin kesel dari suami ya Bu, misalnya kok tiba-tiba HP-nya nggak boleh dibuka atau misalnya ngeselin. Pernah nggak Bu? Sering. Oh sering? Waduh, biasanya karena apa Bu? Masalah keuangan. Masalah keuangan ya, tapi kalau mencurigakan gitu pernah nggak sih Bu? Gak bakalan. Oh gak bakalan, waduh saya juga serem sih, gak bakalan katanya. Nah tapi biasanya ada tanda-tandanya nih yang bikin suami kita kenapa sih jadi curigaan. Tapi jangan seuzon dulu ibu-ibu semuanya yang ada di rumah juga ya. Tapi kita tetap harus hati-hati, jangan-jangan hati jodoh ibu diambil sama orang lain. Mau gak Bu? Gak mau dong, nauzubillahiminzalik. Jangan sampai ya Bu. Tapi kita akan bahas lebih dalam. Nih ini menyangkut sama tema kita di pagi hari ini. Temanya adalah hati jodohku terpikat orang lain. Boleh tepuk tangan dulu Ibu untuk tema kita di pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah yang ada di rumah juga. Sekalian siapin catatannya, kita saksikan dulu ini ada tayangan mengenai jangan kebanyakan nuntut. Hey para suami, yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Itu, dengerin sebagai laki-laki harus tahu diri. Jangan cuma menuntut-nuntut kecek. Kenapa kau lebih tua lagi, kenapa kau gemuk, kenapa. Jangan pernah. Ustadz jangan gitu dong, jangan melototnya sama saya kan kesannya jadi saya yang suka membanding-bandingkan. Kan mewakilkan Iya sosok benar, laki-laki. siap Ustadz, siap. Ini pengingat buat saya, siap. Dengerin buat semuanya. Siap, laksanakan. Apalagi saya punya 3 anak cewek lagi. Wah betul. Jangan sampai anak saya digituin. Waduh, siap-siap jadi menantunya Ustadz Maulana. Ayo. Siapa? Ya siapa? Memang ada. Pasti pada takut, jangan galak-galak Oh, iya. Ustadz. Nah Bu, ada nggak Bu di sini yang suaminya suka membanding-bandingkan? Ada tapi malu-malu ya Bu. Ya udah kalau gitu langsung aja kita panggilkan. Bunda Tuti udah di sini. Iya, Kak Bunda, Mikdad, Bunda iya. sehat Iya, Bunda. Alhamdulillah. Aduh ini kalau kita nonton tayangan barusan memang bikin Iya. kesel ya kalau misalnya ada Iya. suami yang kalau misalnya ngeliat tetangga lain gitu ya. Oh tahu semua kelihatan Iya. tuh kelebihannya gitu-gitu. Kalau Masya misalnya Allah. pasangan sendiri aduh kayaknya tuh apa ya. Kalau ngelihat istri sendiri tuh kayak mukanya tuh ditekuk mulu kayak dompet akhir bulan. Bunda. Suka begitu. Nah Bunda, Iya. kalau misalnya jika suami ataupun Iya. istri juga mungkin Iya. ada ya. Iya. Suka membanding-bandingkan gitu. Apakah itu tandanya hatinya sudah berpaling? Waduh ini Masya mohon Allah, pembahasannya. aduh. Baik. Silakan Guru ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Ustadz Maulana, guru kami dan juga Ustadz Syam dan guru-guru kami di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kita salawat dulu sebentar ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Pertama adalah barangkali ketika ada suami atau pasangan istri yang membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain, bisa jadi itu karena kurangnya komunikasi. Atau yang kedua, bisa jadi dalam rumah tangga itu suami membandingkan istrinya dengan orang lain. Bisa jadi karena ada kekurangpuasan dari pasangan kita. Yang tadi dikatakan sama Kak Mikdad, bangun tidur misalkan dia marah-marah, mau bekerja marah-marah, pulang bekerja marah-marah. Ibu suka marah-marah gak sama suami? Ayo jujur, siapa yang suka marah-marah sama suami? Pulang aja jangan marah-marah ya. Nanti suaminya barangkali jadinya kesel, bosen. Aduh gimana ya, nah di tempat pekerjaannya bisa jadi ada temennya atau kawannya yang memperhatikan. Di rumah kurang diperhatikan, di tempat pekerjaan
diperhatikan. Di rumah kurang dicintai, ada tapi nggak merasa nggak ada. Pernah nggak Bu merasa diri kita tuh ada di rumah tangga ya, suami istri ada, tapi kurang komunikasi jadi kayak kos-kosan gitu ya. Ada tapi kayak nggak ada. Suami kalau datang mana uang? Mau pergi mana uang? Bulanan, Pak ini 1.000, ini 100.000, nih 2 juta, ini 1 juta. Sedangkan suami diperhatikannya kurang. Bisa jadi itulah keinginan suami yang sepertinya harus dipenuhi ada berkurang dari kita. Bisa jadi atau kita sedang bermedia sosial dari pagi ayo kita sibuk sendiri. Suami kurang terperhatikan. Ada nggak yang pernah gara-gara kita megang handphone terus suaminya kurang diperhatikan? Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Yang mana? Yang mana ada di sini? Dan yang ketiga bisa jadi suami itu merasa seperti tidak diperlukan lagi. Karena kalau misalkan merasa kita tidak diperlukan lagi, terasa terhina. Betul. Ada keinginan tidak terpenuhi, akhirnya aduh kok saya tidak bisa ya. Marah, dipendam. Sedangkan keinginan ingin diperhatikan, disayang, ya kan? Betul. Tapi kalau misalkan kurang diperhatikan, kurang disayang bisa jadi komunikasi tidak terjalin. Udah. Banget, Itu pengalaman siapa? Bukan Wah ini benar banget pertanyaannya seperti loh. ini. Betul Oh, banget. pertanyaan tadi. Wah, tepuk tangan dong. Tepuk tangan Iya, dong buat iya. Bunda Tuti, Masya Allah. Bunda Tuti tahu aja, bener loh Bu. Bener kan, Bu? Bener kan, Bu? Senang loh diandalkan, bener gak Bu? Tadi kan awalnya gak ada yang ngaku, siapa yang suka marah-marah? Gak ada tuh pelan-pelan. Pas gitu, siapa yang suka cuek sama suaminya, suka main scroll-scroll HP terus? Saya. Tapi tenang Bu, sama Bu, bapak-bapak juga banyak di sini yang main HP mulu kerjanya ya Bu, bener gak? Bukan. Baik, Masya Allah jamaah, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita, Ustadz Syam. Siap. Ustadz, nah ini sebagai bapak-bapak muda nih. Biasanya kita suka lupa ya memperhatikan istri juga. Aduh, kalau Apalagi nggak pegang udah- HP, pegang. Nah itu dia sama kita penyakitnya. Guru, nah ini kita masuk ke apa ya yang agak sensitif nih. Misalnya kita tuh satu rumah dengan pasangan kita. Tapi mohon maaf nih, pikirannya itu malah ke orang lain. Atau hatinya tuh udah terpikat sama orang lain. Nah ini dalam Islam itu gimana ya solusinya apa? Dan apakah pernikahan yang udah seperti ini masih bisa diselamatkan? Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Bunda Tuti, Mas Mikdad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ada orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quran memiliki hati tapi tidak dia pakai hatinya. Dia punya telinga tapi dia tidak pakai pendengarannya. Dia punya mata tapi dia tidak pakai daripada penglihatannya. Maksudnya adalah hati dia punya tapi ternyata hatinya dimiliki orang lain. Pendengarannya yang semestinya mendengarkan sesuatu yang baik, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat daripada hadis Nabi SAW, justru telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan. Yang mana telinga tersebut harusnya mendengarkan daripada istrinya, justru malah mendengarkan daripada suara wanita yang lain atau suara pria yang lain. Walahum a'yunul la yubsiruna biha.
punya mata tapi matanya malah digunakan untuk memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang halal malah nggak pernah dipandang ya Bu ya. Justru yang haram yang suka dipandang, pandang-pandang. Kita berlindung daripada hal-hal yang demikian. Ketika pasangan masih tinggal satu rumah, tapi pikirannya melayang kepada orang lain, apakah pernikahan masih bisa diselamatkan? Segala kebaikan mesti niat kita untuk senantiasa menyelamatkan. Pernikahan itu ibadah bukan? Namanya ibadah, ada godaannya enggak? Ada pasti. Apakah bisa diselamatkan? Tergantung orangnya. Kalau orientasinya, niatnya, motifnya masih ibadah, pengen memperpanjang ibadah, masih mempertahankan ibadah, maka diusahakan untuk diselamatkan. Apa solusi dari Nabi SAW? Jikalau engkau di luar rumah melihat sesuatu yang menarik hatimu, pulanglah ke rumahmu. Karena yang ada di rumahmu itu sama saja yang dengan yang ada di luar. Berarti Betul. godaan pikiran itu memang ada. Memang ada Makanya pasti ya. Nabi suruh pulang ke rumah karena yang di rumah sama aja. Masalahnya sekarang godaan itu dibawa pulang. Iya, di tangan, Di HP. Di HP. Aduh. Susah lepas lagi. Susah lepas Aduh, lagi. nauzubillah. Semoga kita dijauhkan ya. Terima kasih Amin. guruku, Sasha. Boleh tepuk tangan dulu, Bu. Masya Allah. Wah, semakin menarik nih pembahasannya ya. Jamaah yang di rumah juga. Yuk gabung siapin catatannya. Nah, selanjutnya saya mau tanya sama Ustadz Maulana nih. Apa Ustadz, lagi? ini banyak banget di sosial media saya yang nitip pertanyaan ini nih. Apa itu? Nih, misalnya punya pasangan. Punya pasangan. Itu royal banget sama temennya, sama Wah. keluarganya. Bagi-bagi uang. Nih. Wow. Tapi sama Dermawannya? pasangannya, dermawan sekali kalau sama orang lain. Tapi sama pasangannya itu pelit banget. Itu harus kayak gimana ya? Kalau dibiarkan kan jadi bahaya. Ini buat kita semuanya, jangan sampai royal di luar tapi pelit di dalam. Hati-hati. Siapa yang menemani kamu, siapa yang menghibur kalau bukan keluarga. Tapi mau tahu nggak? Mau tahu gimana? Kita akan Ustaz? bahas sesaat ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam Tindak. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba lihat mana sosial media. Ini nih rame Mana? banget ini.